Enaknya usaha burung kicau ini, dia itu setiap bulan itu produksi mas. Murai batu yang kontes ataupun jawara-jawara lomba itu bahkan sampai ratusan juta mas. Ada yang sampai miliar. Teman-teman, berawal dari sepasang burung kicauan, Mas Anggit berhasil melanjutkan studi hingga S2 dari beternak burung kicauan. Bahkan dia sekarang mulai menambah berbagai macam koleksi burung kicauannya, memperluas peternakannya. Lantas, apa rahasianya? Tetap di Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Mas Arifudin, owner JSP Farm Jogja, penangkaran burung berkicau, ayam hias dan juga merak hijau yang beralamatkan di Dusun Ngabian, Margorejo, Tempel Sleman, Yogyakarta. Saya lebih sering dikenal oleh teman-teman penghobi ataupun teman-teman yang lain itu Anggit Kacer, karena memang awalnya beternak burung kacer Jawa, teman-teman. Sebenarnya dari tahun 2011 kan sudah mulai ternak burung nih mas, tetapi masih belum saya buatkan branding JSP lah apa belum. Mulai ada JSP Farm itu mulai saya berani bikin farm itu tahun 2014an mas. Jadi sekitar ya 3 tahun berjalan, wah udah mulai berhasil nih ternaknya nih, sudah mulai bisa jualan nih. Biar orang lain tahu, tak buatlah nama farm. Nah, terus tak bikin JSP Farm. Sebenarnya JSP Farm Jogja itu adalah kepanjangan dari atau singkatan dari nama Bapak Jumarlan Siswo Pranjono waktu itu. Kemudian tahun 2022 baru saya buat CV-nya itu namanya JSP juga, tapi kepanjangannya jadi Jalaran Seneng Peksi. Jalaran Seneng Peksi itu basa Jawa. Jadi jalaran itu karena seneng itu suka, peksi itu burung. Nah, jadi CV ini itu ada karena yang punya itu seneng burung gitu. Jadi setelah SMA, lulus SMA, saya itu kuliah. Dulu karena saya itu ternak kacer, pengennya itu, wah saya tak kuliah jurusan peternakan deh di UGM gitu. Tapi sama orang tua nggak boleh gitu. Masuk peternakan, sesuk kerjamu piye segala macam gitu kan. Terus karena saya di sisi lain itu seneng dengan tukang bangun-bangun, ya pasang batako, pasang keramik segala itu saya seneng ya, seneng nungguin tukang kayak gitu. Terus saya masuklah jurusan teknik sipil mas waktu itu. Angkatan 2011. Jadi saya itu kalau boleh dibilang dulu waktu kuliah itu kupu-kupu, kuliah pulang sampai teman-teman tuh heran, ngopo toh kok nggak nongkrong dulu lah, ke bursu dulu lah segala macam, ngerokok lah. Saya dari dulu mah nggak ngerokok mas. Jadi saya teman-teman ya nggak punya teman ya bu, karena memang saya itu pagi itu ngasih makan burung, terus habis itu berangkat kuliah, nanti sore olah burung segala macam kayak gitu mas. Jadi saya kuliah pulang mas. Jadi perjuangan saya untuk beternak itu ya sambil kuliah, dan alhamdulillah ya waktu itu sudah nggak minta uang jajan lah sama orang tua karena sudah punya usaha ternak sendiri mas dari SMA itu mas. Dan setelah itu alhamdulillah 2015 diberi rezeki lagi untuk bisa punya uang dari hasil ternak ini untuk kuliah S2 mas. Jadi saya itu alhamdulillah akhirnya S2 sipil mas, dari burung juga ini mas, alhamdulillah ya. Makanya semua saya bikin kandang ini yang dulu hanya satu kotak kandang saja untuk ternak kacer, bertambah itu saya buat master plan mas.
Bahkan saya tahun 2015 setelah lulus S1 itu sudah punya master plan zona 1 tuh yang depan tadi. Tak gambar semuanya Mas, pakai 3D gitu. Jadi kandang saya itu ketika bangun itu nggak tempel sana, tempel sini, pengennya itu jalan-jalan ya jalan. Ada ruang terbukanya, ada tempat santainya, jadi enak. Terus zona 2 ini tak bikin master plan juga sampai rumah-rumah saya juga. Besok pengembangan lagi juga sudah saya susun master plan Mas. Iya, karena ya saya memang backgroundnya sipil Mas. Kenapa kok saya bisa ternak burung kicau itu sebenarnya itu waktu SMA kan dulu itu ada karya wisata Mas, piknik ke Bali itu. Saya itu sampai karena senengnya pengen beli kacer itu tuh saya nggak ikut ke Bali, tapi uang untuk bayar ke Bali itu tak minta ke orang tua. Ini saya nggak mau ke Bali tapi uangnya tetap tak minta Pak Bu untuk beli kacer. Dan itu ngomong, wes karepmu lah ngono lah, yang penting gue seneng gitu kan. Terus akhirnya belilah kacer di situ dari uang karya wisata ke Bali Mas. Didasari hobi itu ya karena habis diternak, terus kemudian ada anakan bisa dijual menghasilkan. Kemudian bilang sama orang tua, gimana kalau tanah belakang rumah ini saya bikin kandang. Ya, alhamdulillah orang tua juga mendukung, bapak juga seneng pertukangan, jadi bapak yang bikin kandang. Alhamdulillah kandangnya berkembang tambah terus gitu Mas. Dan saya waktu kuliah itu nggak malu Mas. Ketika saya selesai kuliah itu saya harus COD burung di kampus. Sambil berangkat kuliah itu saya bawa kardus, bawa kurungan digendong itu untuk COD di depan UII. Itu saya nggak malu Mas. Ya, alhamdulillah bisa dapat uang saku dari itu, bisa bikin kandang. Dari 2011 mulai dari kacer sampai sekarang 2025 ini alhamdulillah untuk yang diternakkan itu ada 8 jenis burung. Ada kacer Jawa, ada murai batu, kemudian ada jalak Bali, kemudian ada cucak hijau, kemudian ada cucak rowo, ada kenari, kemudian ada gul amadin ini, kemudian juga ada sulingan. Sulingan itu teledekan gunung. Dan ini baru coba untuk menangkarkan anis merah. Jadi ada anis merah ini karena memang anis merah ini ikon Kabupaten Sleman dan belum ada yang menangkarkan di daerah Sleman sini. Saya pengen itu. Yang dilindungi ada 2. Yang pertama jalak Bali, yang kedua cucak hijau, yang lainnya tidak dilindungi. Kalau burung-burung lain itu adalah burung-burung masteran lah. Untuk isian-isian anakan burung-burung kacer, murai batu itu ya banyak. Tapi itu nggak ditangkarkan, nggak diternak gitu. Penikmat burung kicau itu macam-macam Mas. Yang pertama adalah penghobi. Kalau penghobi itu bener-bener memang seneng gitu Mas, pengen beli jenis ini, punya jenis-jenis ini. Semakin banyak jenis dia semakin ramai di rumah itu seneng. Ada juga yang alah buat candelan-candelan aja di rumah lah, satu aja burung kenari misalkan. Terus yang ketiga memang untuk pengen ternak Mas. Nah pengen ternak tergantung mau yang mana. Kalau untuk mau penghobi ya saya kira mereka sudah tahu. Tentunya setiap burung itu perawatannya, treatmentnya beda-beda. Harus siap dengan itu. Kadang-kadang ada juga yang penghobi tetapi dia repot nih. Pagi harus berangkat kerja, pulangnya maghrib nih. Bisa nggak untuk pelihara burung murai? Susah karena burung murai itu harus mandiin, harus ngasih jangkrik pagi sore, harus jemur, ini susah nih. Makanya cari burung yang kira-kira bisa dipelihara tetapi dengan kondisi teman-teman itu yang kerja sibuk. Kalau untuk ternak ya untuk ternak itu memang harus siapkan kandang ternak dan cocoknya di burung apa. Karena belum tentu ketika ada orang yang pengen ternak, saya pengen ternak burung kenari, segala persiapan udah ada nih, sarpras sudah komplit semua, tetapi ternyata nggak produksi, berarti nggak cocok nih. Coba kalian beralih ke burung-burung yang lain, misalkan burung kacer, burung murai. Kadang-kadang seperti itu. Burung itu kalau orang Jawa bilang itu tanganan. Belum tentu Anggit ini bisa ternak burung cucak rowo. Belum tentu orang A ini bisa ternak cucak rowo. Anggit bilang ternak burung cucak rowo gampang, tapi orang sana bilang cucak rowo susah banget. Padahal saya berhasil ternak kenari. Di saya ternak kenari susah. Tanganan gitu. Iya, jodoh-jodohan. Percaya nggak percaya itu? Itu.
sekarang itu burung kan banyak banget jenisnya. Kadang-kadang ada burung apa ini muncul lagi. Terus burung yang sudah lama-lama harganya semakin turun gitu. Dan namanya burung kicau semakin mudah ditangkarkan, semakin mudah juga harganya jatuh. Yang semakin sulit ditangkarkan, dia akan nilai stabil harganya agak lama. Contohnya saja cucak rowo. Dari zaman dulu sampai sekarang harganya juga masih tinggi gitu ya. Kalau burung-burung misalkan kayak kacer, murai batu yang dulu agak tinggi, sekarang juga udah rendah. Itu tantangan dari segi pasar. Kalau dari yang kedua adalah tantangan ternak, tentunya faktornya banyak sekali. Contohnya misalkan cuaca, kemudian burung terlalu kepanasan sehingga tidak produksi, macet produksi itu sering mas. Terus sakit segala macam itu juga sering, yang namanya burung itu pasti akan seperti itu mas tantangannya. Jadi kalau pas musim terlalu panas, terlalu gerah lah, bagi kita gerah aja, ternyata bagi burung juga pengaruh mas. Kadang-kadang dia akan stop produksi selama 3 bulan. Untuk antisipasinya ya, karena misalkan terlalu gerah, itu sering saya kasih air mas. Ya jadi saya semprot air biar kandang itu tidak terlalu gerah, jadi agak lembab lagi, dia akan lebih stabil lagi, kondisinya akan cepat untuk produksi lagi. Biasanya kalau di kandang ternak seperti itu. Kemudian saya kasih pakan-pakan yang banyak proteinnya mas. Sepertinya kita banyakkan serangga-seranggaannya, misalkan jangkriknya kita tambah porsi, atau kemudian ulat hongkongnya kita tambah kalau pas musim dingin segala macam. Terus sekarang juga sudah zamannya media sosial mas. Yang zaman dulu itu kita jual burung itu harus ke pasar, ya kan? Zaman dulu ada apa? OLX. Terus kalau enggak yang beli itu adalah bakul-bakul pasar. Sekarang itu semua orang punya burung satu pasang aja, punya burung 1 ekor aja, posting di Facebook, posting di TikTok, itu udah laku mas. Makanya saingannya itu sekarang banyak banget mas. Kalau kita nggak mengikuti teknologi ya kesulitan juga untuk jual burung mas itu. Terus kalau mau ternak burung kicau sekarang itu tentunya adalah namanya burung itu kadang-kadang ada trennya. Trennya apa nih, rame lomba apa? Karena harga burung itu tergantung dari lomba yang rame itu yang mana gitu. Dan selain lomba yang rame, selain tren, itu yang kedua adalah yang susah ditangkarkan. Kayak cucak rowo. Yang kalau di CSP Farm Jogja itu sekedar murai batu yang biasa, menurut saya bagus, bisa produksi dengan harga anakan yang ya standar-standar aja. Tapi ada yang inovasi mulai di murai batu warna panda, albino, segala macam, bloro. Nah itu sudah mulai nih inovasinya ke situ sehingga harganya masih tinggi. Kemudian ada ekor panjang nih mas, semakin panjang ekornya semakin mahal harganya. Terus ada juga yang prestasi mas, jadi pejantan-pejantannya, indukan-indukannya itu murai-murai bagus. Jadi ketika ada orang mau beli, cari anakannya, oh ini bakal jadi kayak bapaknya nih, bagus. Nah itu kalau peternak-peternak yang seperti itu harganya masih tinggi mas. Murai batu yang kontes ataupun jawara-jawara lomba itu bahkan sampai ratusan juta mas. Ada yang sampai miliar. Karena memang pemain murai batu sekarang wah influencer-influencer banyak mas. Dan harganya nggak ada standarnya mas. Misalkan itu udah yang juara-juara ya mas. Kalau misalkan yang untuk lomba biasa saja, misalkan mau ternak murai untuk lomba, itu biaya untuk beli indukannya juga udah mahal. Misalkan jantan di harga 15 juta, 20 juta. Terus nanti betinanya di harga 5 juta. Udah 25 juta sendiri modalnya. Tapi anakannya harganya juga nanti akan di 4 juta, 5 juta. Dan kalau enaknya usaha burung kicau ini, dia itu setiap bulan itu produksi mas. Sehingga untuk operasional setiap bulannya itu dari burung kicau ini mas, dia bisa muter terus. Karena setiap saat itu produksi, anggap saja 3 bulan itu pasti 2 kali mas kalau lancar. Alhamdulillah sampai saat ini anakan dari CSP Farm Jogja terserap semua mas. Tetapi saya juga tidak idealis untuk yang beli itu adalah benar-benar user mas. Jadi saya kerjasama juga ada sama bakul. Jadi misalkan jual ke user kacer itu sepasang 600. Kalau saya jual ke bakul sepasang 450. Yang penting hasil produksi saya itu keluar, terserah. Dan bakul itu juga seneng bisa beli di tempat saya lebih murah, dia bisa punya untung 150 gitu mas. Kalau nggak gitu, kalau kita idealis wah harus user nih yang beli, harus 600.000, nggak bisa mas. Karena produksi kita sudah lumayan banyak gitu. Jadi kalau untuk kandang-kandang atau sangkar-sangkar yang gantung ini untuk pembesaran mas. Pembesaran jadi dari anakan sebelum laku itu pakai kandang-kandang seperti ini.
Kalau untuk penangkaran itu saya pakai kandang minimal yang 1x1x2 meter, Mas. Kalau burung yang lebih gede kayak cucak rawa, kayak jalak Bali itu ya 2x2 meter gitu, Mas, tinggi 2 meter. Kandangnya ukurannya macam-macam. Misalkan kayak yang paling simpel ya, ini burung gol amadin sama burung kenari ini cukup sangkar yang kecil seperti ini. Udah ini 40x60x40 udah cukup, Mas. Tapi kalau untuk burung-burung yang pemakan serangga, itu yang burung-burung yang liar, itu memang harus kandang polier, Mas. Itu ya untuk kandang ternak ketika dia sehat ditaruh di kandang ternak. Kemudian kalau misalkan kok ada indikasi sakit, itu kita ambil taruh di sangkar-sangkar kayak gini, Mas. Untuk kita karantina dulu, kita obati dulu. Terus selain untuk karantina juga kadang-kadang box untuk meloloh burung seperti itu juga kita siapkan. Kemudian sangkar-sangkar ini juga untuk pembesaran ini, Mas. Kalau di saya sistemnya ada burung jantan, burung betina yang udah siap. Terus kita proses penjodohan dulu, Mas. Nggak boleh langsung masukkan kandang ternak sepasang, pasti nanti akan ada satu yang dihajar. Entah betinanya, entah jantannya, tergantung mana yang birahi dan dominan. Makanya harus kita jodohkan dulu, kita dekatkan dulu sama-sama di sangkar kecil. Itu nanti 1 minggu, 2 minggu, kalau udah terlihat chemistry, udah akur, baru betinanya kita masukkan dulu di kandang ternak. Jantannya masih di sangkar tapi digantung di dalam kandang ternak. Kalau udah oke, baru jantannya lepas, udah aman itu, Mas. Jadi dia nanti di awal-awal musim hujan itu biasanya bagus, Mas. Sampai musim hujan selesai, ya kayak di alam lah. Dia produksinya rutin nih. Terus nanti kalau udah musim panas biasanya agak berhenti dulu. Terus habis itu ya produksi tapi nggak maksimal lah kalau musim panas, kira-kira seperti itu, Mas. Lebih intens di musim hujan. Iya, jadi kalau lancar itu 1 tahun burung kicau lah ya, itu bisa produksi kalau bagus itu 8 kali, Mas. 1 tahun 8 kali itu bagus. Kadang-kadang ada yang bisa produksi sampai 12 kali full, itu ada. Tapi ya rata-rata di 8 kali sih, Mas. Jadi ketika kita punya indukan di kandang ternak gitu ya, Mas ya, nanti dia akan bertelur. Telurnya itu biar yang mengerami induknya, Mas, kurang lebih 14 hari. Kemudian baru nanti netes diloloh induk. Kalau saya sampai usia 1 minggu, baru nanti kita anakan itu kita ambil. Terus kita hand feeding, kita loloh manual pakai tangan di box penghangat. Itu kurang lebih nanti usia 7 hari sampai dia bisa nangkring atau bisa terbang-terbang itu sampai usia sebulan. Kemudian nanti dia belajar untuk notol, makan sendiri. Nanti usia 1,5 bulan udah siap untuk kita taruh di sangkar-sangkar seperti ini, kita jual, Mas. Jadi saya itu sering kirim juga malah daerah Kalimantan tadi, di daerah Balikpapan, Banjarmasin itu sering, Mas, malahan. Kalau Papua ya burung kicau itu di daerah Sorong lah. Di daerah Sorong, Sumatera itu yang sering kirim malah di daerah Lampung, Palembang gitu, Mas. Itu juga masih banyak, Mas, karena kalau di Jawa memang sudah sangat banyak tuh, Mas. Tergantung kita rezeki kita itu nyantol dari orang mana, itulah, Mas. Kadang-kadang kalau misalkan kita pengen jual ke ranah yang lebih luas, misalkan di daerah-daerah luar Jawa, memang kita harus media sosial, Mas, mainnya, entah di TikTok, entah di YouTube segala macam. Kalau di grup-grup Facebook itu rata-rata kita hanya di regional DIY lah atau Jawa Tengah segala macam. Kalau kemudian ada pengennya lebih luas, memang mainnya di grup-grup Facebook tapi yang Indonesia. Nah, seperti itu, Mas. Kita harus berani gitu. Jangan malu. Kalau kita baru punya burung 1 pasang kok malu, kapan kita mau dikenal gitu loh, Mas. Gitu, Mas. Jadi JSP Farm Jogja ini sekarang sudah menangkarkan 8 jenis burung berkicau, dan yang sudah produksi adalah 7 jenis burung berkicau. Yang pertama adalah kacer Jawa, kemudian ada murai batu, ada jalak Bali, kemudian ada kledekan, ada kenari, kemudian ada gul amadin, ada cucak rowo. Itu yang sudah siap dipasarkan dan kami ready anakan-anakannya. Dan harapannya ke depan itu bisa nambah-nambah jenis burung-burung lagi seperti yang masih diperjuangkan ini adalah cucak hijau dan juga anis merah.
Dan kalau teman-teman mau beli burung jalak Bali dan besok cucak hijau, kami JSP Farm Jogja sudah punya izin penangkaran juga. Jadi nanti lengkap sertifikat teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau burung-burung nggak dilindungi, monggo silahkan langsung datang ke JSP Farm Jogja saja, atau cari di Google Maps JSP Farm Jogja, nanti akan muncul, atau di media-media sosial JSP Farm Jogja juga, atau bisa WA di 085 643 118 011. Nanti kita ke sini ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan teman-teman semua terkait dengan burung berkicau. Dan bagi yang mau usaha burung berkicau masih terbuka lebar, terbuka luas, tinggal introspeksi diri. Saya itu senangnya di burung kicau jenis apa. Seperti itu teman-teman, dan salam lestari dari saya Agit Mas Arifudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.